Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Riana Ledipiara sebagai guru dari mata pelajaran fisika. Di sini saya akan mencoba menjelaskan silabus fisika untuk kelas 12 semester 1. Silabus ini yang akan menjadi acuan kita untuk pembelajaran selama 1 semester ke depannya. Yang pertama di sini ada kompetensi dasarnya yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan kompetensi dari keterampilannya yaitu mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja perangkat listrik DC. Nah, materinya yaitu terdiri materi listrik searah ini sebabnya itu yang terdiri dari arus listrik dan pengukurannya, hukum Ohm, arus listrik dalam rangkaian tertutup, hambatan, rangkaian hambatan, hubungan sumber dengan listrik, hukum dua Kirchhoff, energi dan daya listrik. Yang selanjutnya, perlu diketahui bahwa media pembelajaran yang akan kita gunakan pada pembelajaran di masa sekarang ini yaitu menggunakan Google Classroom dan WA Group. Nanti Google Classroom adalah untuk mengupload atau nanti saya share tugas yang harus dikerjakan beserta materinya, sedangkan sedangkan WA Group nanti di sana kita bisa diskusi ya apabila ada yang kurang dipahami. Nah, untuk bab kedua yaitu tentang listrik statis atau elektrostatika. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis muatan listrik, daya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya dalam berbagai kasus. Nah, kompetensi dasar dari keterampilannya yaitu peserta didik diharapkan dapat melakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikannya. Misalnya pengisian dan pengosongan kapasitor dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, listrik statis ini terdiri dari beberapa subbab yaitu tentang listrik statis dan muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, energi potensial listrik dan energi listrik, dan juga kapasitor. Nah, ini beberapa indikator yang diharapkan kepada peserta didik. Jadi diharapkan setelah mempelajari materi listrik statis ini ada beberapa indikator yang hendak dicapai ya, seperti ini. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi muatan listrik, mengidentifikasi listrik statis dan muatan listrik, memahami hukum Coulomb dan lain sebagainya. Di mana indikator ini dapat dicapai melalui proses pembelajaran ini dengan menyimak materi dan juga beberapa latihan soalnya. Nah, kegiatan pembelajarannya tentu akan disesuaikan dengan situasi pandemi pada kali ini ya. Dan juga untuk buku sumber belajar itu ada buku fisika, silakan saja, yang penting materinya sesuai dengan ini, bisa dari internet juga ataupun sumber belajar lainnya relevan dengan materi. Nah, sistem penilaiannya di sini yaitu terdiri dari lisan atau keaktifan ketika berdiskusi, kemudian nanti ada ulangan harian ya berupa pilihan ganda ataupun uraian nanti, dan juga UTS itu dan juga kehadirannya. Untuk bab selanjutnya yaitu tentang medan magnet. Kompetensi dasarnya yaitu peserta didik dapat menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnet pada berbagai produk teknologi. Sedangkan
Kompetensi laksana yaitu peserta didik dapat melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar alat di arus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Nah, nanti keterampilannya ini kompetensi dan kesepakatannya nanti kita buat alternatif dalam bentuk virtual ya. Untuk selanjutnya nanti diinfokan di kemudian hari. Nah, medan magnet ini terdiri dari 3 sebab, yaitu medan magnetik di sekitar arus listrik, gaya magnetik, dan juga penerapan gaya magnetik. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Yang selanjutnya, bab selanjutnya yaitu tentang induksi elektromagnetik. Kompetensi dasar dari induksi elektromagnetik ini yaitu peserta didik dapat menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Induksi elektromagnetik ini sebabnya itu terdiri dari potensial induksi atau GGL, hukum Lenz, induktansi diri, terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang rangkaian arus bolak-balik atau AC. Kalau tadi kan di DC ya yang pertama. Nah, rangkaian arus bolak-balik ini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis rangkaian arus listrik, arus bolak-balik, serta penerapannya seperti apa. Kemudian dapat mempresentasikannya tentang arus listrik secara ini dan bagaimana pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari ya. Nanti setelah mempelajari ini, maka kita akan mengetahui apa sih perbedaan arus listrik AC dan juga DC. Itu ya. Dan selanjutnya materi tentang radiasi elektromagnetik. Di sini kompetensi dasarnya yaitu peserta didik dapat menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya dalam kehidupan. Nah, kompetensi dasar dari keterampilannya itu mempresentasikan pemanfaatan radiasi elektromagnetik dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Nah, radiasi elektromagnetik ini sebabnya itu terdiri dari spektrum elektromagnetik, sumber radiasi elektromagnetik, pemanfaatan radiasi elektromagnetik yaitu dan juga bahaya radiasi elektromagnetik. Nah, oke. Nah, sekian beberapa materi atau bab yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Nah, nanti untuk penilaian pengetahuan tentu akan saya nilai atau salah nilai melalui beberapa tugas dan juga hasil UTS dan UAS. Nah, untuk sikap nanti saya lihat dari bagaimana sikap kalian ketika pembelajaran daring ini. Nanti dilihat juga dari sedangkan keterampilannya itu dilihat dari seberapa aktif kalian dalam berdiskusi. Nah, karena itu pun akan menjadi nilai poin plus buat kalian yang aktif. Nah, jadi untuk sikapnya nanti saya bisa melihatnya ketika diskusi sedang berjalan, apakah sikapnya sopan ataupun aci-aci seperti itu ya. Jadi diharapkan seluruh peserta didik dapat terlibat aktif ketika proses diskusi dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, karena apabila tidak mungkin nanti akan ada konsekuensi diterima, entah itu pengurangan poin ataupun lainnya seperti itu. Untuk sumber belajar silahkan saja mau buku fisika dari penulis siapapun, yang penting sesuai dengan materi. Nah, dan juga sumber bahan aja seperti modul internet ataupun
jurnal ataupun artikel yang relevan. Oke, baiklah, sekian pemaparan silabus fisika kelas 12 untuk semester 1. Silakan apabila mau dicatat materi pokoknya silahkan, dan tidak apa-apa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.